Apa yang perlu kita siapkan Pak untuk sebelum buka usaha? Kesabaran, keikhlasan, dan ramah sama pembeli. Saya bersama teman kelompok saya. Saya ini hanya sesuai UMKM. Kenapa bisa
Kita ke Maca dulu ya. Di mana? Oleh? Negara Amerika Putra. Ih, ngeri ya namanya. Dari 17. Tapi kok ombak di sini? Abang pernah buka usaha lain nggak? Belum. Nanti baru ini. Ya. Jasa. Apa yang pernah kita persiapkan sebelum buka usaha? Modal mungkin. Oke, terima kasih Bang. Yang perkenalkan nama saya boleh tahu nama kakak siapa? Kakak ini Kakak udah berapa lama ya buka usaha ini? Dari September. Oh. Kakak bisa buka usaha ini? Karena Surabaya kadang-kadang kan kayak suka minum kan, aku habis makan di kayak sekarang yang lagi tren buat makan. Kakak pernah buka usaha lain? Ya, aku juga saya punya usaha lain. Tapi udah outline. Tapi persiapan apa saya itu sih. Terima kasih Kak. Dan ini teman kelompok saya. Ini boleh nanya tentang saya. Boleh tahu nama apa siapa? Nama saya Kevin. Ini udah berapa lama ya? 4 masuk 5 deh. Cara rumahnya mana? Di perumahan aku tahu 3. Apa? Perumahan aku tahu. Nah, Perumahan aku tahu 3. Loh, eh, nggak ingat saya. kalau untuk usaha vegetarian itu mungkin karena daerah sini banyak veg ya, jadi karena itu. Abang pernah buka usaha lain nggak sebelumnya? Oh iya, lupa saya tanya itu. Dulu pernah buat ini florist dan Menurut abang, kita sebagai pelajar itu contohnya buka usaha apa ya? jadi kayak usaha yang simpel sih, kayak contohnya franchise ya, Michelle atau yang kayak gitu. Sebelum buka usaha itu, apa yang dulu kita lihatkan? Pertama pasti mental, itu modal, habis itu target pasar. Kalau target pasar agak besar ya pasti lokasi. Terima kasih Bang. Di foto itu aja dikirim Jadi saya digital, iya. teman Hah? saya itu dari sekolah. Ramah lingkungan, iya betul. Ini ada tugas mau cari Iya. sekitar Jadi nggak ada yang cut kopi, ini soft kopi semua. Surat rekomendasi Pak Hadi tadi kan beliau cetak kan manual kata-kata itu di foto, foto tadi kirim ke kami. Jadi boleh mau berapa aja nanti barangnya waktu ini. Kami sekarang ini satu orang 60 merek gitu kan. Seperti itu boleh bisa ya. Oke ya. Oke siap. Udah jam kan? Mungkin kan itu ya Pak ya. Jadi tadi juga di Jakarta juga punya jingle yang belum dapat ya. Tahu saya juga di sayur juga punya jinglenya ya Pak ya. Baru ya kayaknya ya. Mungkin bisa dirasakan juga jingle di sayur kalau udah dirasakan. Belum ya. Oke. Jadi banyak potensi sebenarnya anak-anak teknologi di sekitar kita. Hanya saja kesadaran kita kadang atau yang tahu kita untuk situ gitu. Mungkin apakah ada pasti pernah ada. cukup kali ya, karena masih udah lama. Oke, baik, mungkin itu saja. Terima kasih untuk yang sudah menyampaikan tuh. Ada mana ya Pak ya? Ini buat saya
idenya dari cari target pasarnya juga, promosinya. Kedepannya itu supaya usaha itu bisa Misalnya makanan ini bisa dikembangkan sampai ke luar kota atau luar negeri gitu. bisa diminati masyarakat. Ya, atau maupun sampai turis beli kerajinan kakak. Kedepannya supaya kakak jadi Terima kasih Kak. Dia mengembangkan usahanya dengan sistem franchise atau waralaba. Jadi sampai saat ini terakhir sudah ada 17 cabang. 17 cabang, 14 di Tanjung Pinang, 3 di Kabupaten Karimun. Insya Allah mungkin Desember akan masuk ke Batam ini. Kedai kopi ini. Doakan ya, doakan dulu. Iya. Kedai kopi ini kedai kopinya ini bukan kedai kopi yang modern ya, ini kedai kopi lebih yang tradisional ya. Ya kalau kita bilang pesan apa, pesan kopi kopi susu gitu ya. Lebih yang tradisional. ini ada Next lanjut. nama kartu ya. Oke, sorry maaf tuh sebelumnya. Boleh tahu? Oke, pilihlah merek yang khas gitu ya. Dan contoh yang saya lihat tadi suara ini di sini itu sudah ada logonya ya. Buru-buru nanti daftarannya. Saya punya program itu Ya biar terlindungi, jadi nggak ada nanti suara tandingan gitu. Ya sudah tidak. punya dari Oke, Agri. next yang oke, nomor 3. Saya mulai Sebelum kita sudah punya logo nih, sudah punya nama. Kita lakukan dulu penelusuran, jangan sampai kita sebelum setelah mendaftar kita sudah ada yang sama sebelumnya. Jadi kita harus telusuri dulu. Ini nanti bisa diakses di website. negeri. Nanti searching aja di Google Jadi pangkalan saya data tidak kekayaan ingin intelektual. melihat ibu-ibu di Gitu. sekitar Nah, nanti keluar websitenya, nanti Bapak Ibu Nah, nanti sebelum dia duduk-duduk, mengurus akhirnya mereknya, dia ngerugi. ketik di situ. Misalnya suara, Hasilnya kan searching, tidak baik. nanti akan muncul nanti. Jadi timbul Kalau seandainya pertanyaan saya, tidak ada yang sama, kenapa dia saya tidak memberdayakan muncul. ibu-ibu? Nah, seperti itu. Namanya penelusuran. Ya, akhirnya saya berdayakan. Yang keempat ini saya aktif di sosial, saya aktif di contohnya Hacipta ya. Hacipta ini jadi Bapak Ibu begitu misalnya punya foto atau punya tulisan akhirnya mereka mau. atau punya gambar gitu ya, Sampai hari bisa ini saya itu sudah simpan, punya jadi UKM yang diarsipkan. saya bentuk itu Sekarang kita kan tempat nyimpan itu banyak kan, bisa di Instagram, YouTube, Facebook ya. termasuk Nah, simpan sekarang di sana. yang di Nanti kalau Rempang. seandainya ada klaim atau yang orang yang mencuri apa data kita sudah punya bukti bahwa ada sejarahnya gitu, sejarah bahwa kita memiliki bukti kepemilikan gitu ya, terhadap senang hak cipta kita. dan ujung-ujungnya ada Didokumentasikan. Yang terakhir terapkan strategi paket HKI. Jadi selain merek, dalam satu produk itu sebenarnya dalam satu produk itu tidak hanya ada merek, ada namanya nanti desain industrinya, desain kemasannya gitu ya. jualan kurang. Maka nanti ada namanya rahasia datanya. Jadi satu paket HKI itu Jadi ya begitu didaftarkan juga untuk begini, mulai perlindungan. jualannya ya Yang keenam, edukasi internal. Jadi kalau kita itu aja. punya perusahaan, contohnya kayak perusahaan restoran ya, itu kan ada Bukannya nanti sekarang untuk resep-resep masakan gitu ya. Itu kalau kita mempekerjakan karyawan, kita harus kan Batavia punya perjanjian dengan karyawan ya. Perjanjian untuk menjaga kerahasiaan resep kita gitu kan. Dan karena itu udah beberapa kali sering terjadi, perusahaan kita ajarkan cara membuat makanan, begitu keluar dia kerjasama mereka itu dibuka sendiri. Nah sebelum itu terjadi kita edukasi. Berarti keluar Seperti itu ya. Iya. Oke, next lanjut. Itu untuk di Batam enggak aman. Nah ini strategi setelah kita mendaftarkan merek ya. usaha apa yang Setelah merek kita terdaftar ya kita bisa melakukan pemantauan. Jadi kita harus rutin memantau di Menurut saya
apa di ya? media online atau offline, apakah ada Udah zamannya pihak-pihak yang online. mencoba Iya. meniru Bisa atau mengambil masalah memasukkan merek kita barang-barang atau sebagainya. yang bisa dilihat, Yang kedua, jika kita menemukan itu tindakan cepat terhadap pelanggaran, jadi kalau kita menemukan adanya pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual kita, segera lakukan tindakan hukum. Ya. Contohnya kita memberikan Kalau somasi ibu atau punya prospek apa dalam melakukan usaha ini biar proses kedepannya sengketa gitu ya. lebih besar? Next lanjut, kalau sudah saya ketiga. jujur saya Oke, memanfaatkan kali ahli hukum KRI. Jadi kalau seandainya memang ada pelanggaran, kita koordinasi lah atau minta petunjuk dengan jasa advokat ya, yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan dan perempuan itu berdaya guna. permasalahan. Tidak sebagai ibu. Yang keempat, ini tadi saya bilang adanya lisensi dan perjanjian kerahasiaan. Jadi kalau kita nanti bekerja sama, ya contohnya ini dari Davi ini ya, dia punya beberapa cabang gitu kan. Jadi antar cabang-cabang itu harus ada lisensi perjanjian penggunaan mereknya. Seperti itu, harus ada lisensinya gitu ya. Yang terakhir, perlindungan di era digital. Ini contohnya seperti apa? Di dunia kita kan sekarang banyak tuh di Facebook ya segala macamnya, itu kita bisa melindungi foto-foto kita atau kreativitas kita dengan membuat contohnya watermark gitu kan, atau identitas seperti itu. Next lanjut. Ya kita ini saya cepat-cepat aja ya setelah ini ya. Oke, dengan kita membuat strategi tadi dari tujuan supaya untuk membangun bisnis kita dapat membangun ketersediaan keuangan, menjaga nilai aset intelektual dan memastikan aliran pendapatan berkelanjutan dalam jangka panjang. Baik, saya kira itu aja moderator ya, aparat singkat kami dari KPU Kelapa. Mudah-mudahan Bapak Ibu setelah ini buru-buru ya daftarkan kakinya ya. Ya, jadi kayak foto tadi ya, foto dengan Pak Kadis tadi itu bisa diyakinkan? Bisa. Yang foto nanti ada yang memakainya dalam presentasi kan. Ujung-ujungnya ada Bapak Ibu bisa tentu loh. Oh, foto saya ada di situ, ada kamu pakai nggak izin gitu. Terima kasih. Nah itu bisa dia. Tapi ini pameran gua juga jadi kita punya tempat. Banyak sih di kota-kota, berkota-kota. Sebelum di sini kan di Pekanbaru, dari Lombok, sebenarnya lagi di Bali, Surabaya, 13 hari. Ini warisan dari turun-temurun. Tapi untuk sekarang perkenalkan dulu di Kota Pasar. Karena ini pindah-pindah tempat itu memperkenalkan dengan Nusantara ini, masakan Nusantara gitu. Jadi memperkenalkan gitu. Biar lebih orang-orang di kota luar pun ada tahu makanannya. Selamat sore Bang, perkenalkan kami dari Pahlawan.
Oh, nggak kedengeran ya Kak? Tadi yang ngeprint sekarang. Berdua apa ini? Kok berdua? Asli Bandung. Nah, ini kan salah satu ciri khas makanan Bandung. Sama dia. As musik juga penampilan teman yang baca. Dari tadi bisa ditolak di dunia lah ya. Kalau bisa ya. Kan makanannya dari Bandung. Permisi Pak, nama saya Rachel dan ini bapak saya Jenny. Saya ingin menanyakan terkait dengan FKM. Ya, Nah, boleh tahu nama bapak? Untuk menghindari bangkuan nama Bapak Pak Dedi. Pak Desi buka usaha apa ya? Sebenarnya Pak Dedi juga usaha di bidang jasa. Jasa ini namanya khusus musik. Nama usahanya Biri Musik. Bapak udah berapa lama buka usaha? Dimulai dari tahun 2018. Bapak kenapa buka usaha itu? Karena yang satu Bapak memiliki potensi dan hobi dalam bermain musik. Lalu yang kedua adalah memang Bapak juga sebagai agama Kristen, tujuannya visi misinya adalah mempersiapkan anak-anak itu supaya bisa masuk dalam ranah pelayanan hidup. Bapak Bukan, itu kayak kita ngantar kue. gagal nggak dalam usaha ini? Kalau di usaha ini belum, karena sampai sekarang kan masih berjalan. Cuma sebelumnya ada usaha yang Bapak jalankan itu adalah Ternyata puding tetap seperti jasa, tapi misalnya kayak pengadaan piala, sertifikat, terus mungkin kayak anak wisuda, kegiatan-kegiatan sekolah, itu Bapak juga masuk ke dalamnya. Cuma karena sudah memiliki kesibukan di kursus, akhirnya yang itu Bapak tinggalkan. Kalau boleh tahu suka dukanya apa ya? Kalau suka dukanya ya kadang-kadang ya namanya kita kursus privat ya ke rumah orang, kita sudah datang ternyata tiba-tiba ada kegiatan yang kita harus pulang lagi itu habis waktu berulang. Nah itu aja. pudingnya puding apa? Menurut Bapak, kita sebagai pelajar cocoknya buka usaha apa? Kalau menurut Bapak kan sambil belajar ya, sambil belajar gini boleh mungkin kayak usaha dagang, makanan kecil ringan boleh. Lalu yang kedua mungkin seperti yang Bapak sudah sampaikan tadi kepada teman kalian itu adalah kita kayak pengadaan barang. Jadi usaha ini nanti berlanjut lah. sifatnya kita mencari apa namanya orang-orang yang membutuhkan barang-barang tertentu ataupun mungkin misalnya kita apa namanya kayak Bapak lah maksudnya ada orang nih aku mau cari gitar nih speknya ini tolong dicarikan gitu kan. Itu juga Bapak sampai sekarang masih itu Bapak carikan, Bapak sampaikan sama dia, tentu kita ambil untung di sana. Oke. Nah, dengan modal yang sangat kecil, ya kan kita kan punya scroll barang-barang aja kan, komunikasi. Nah, kita selesai dapat barangnya, kita nego, dapat harganya, kita kasih tahu harga sesuai dengan yang mau kita jual. Nah kan kita dapat keuntungan di situ. Bisa. Modalnya ringan, Udah ada di kerjanya juga ringan. punya kalian. Nama tokonya. Kalau
untuk kedepannya usaha Bapak lebih besar. Kalau usaha Bapak terus ke depannya, Bapak mau cuma bikin legalitas aja supaya mungkin kan sekarang banyak tuh kursus-kursus yang memang punya rumah dan juga mereka bisa bersama dengan yang lain gitu. Luar juga kan, makanya apa nama jadi mereka juga naik, lalu anak-anak lesnya juga memang bisa punya akses untuk mereka bisa lebih meningkatkan kemampuan mereka. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Situ ya. Pak, perkenalkan nama saya Rachel dan saya bersama teman kelompok saya. Nah, kami mau mewawancara seputar UMKM. Boleh Pak? Boleh tahu nama Pak siapa? Nama saya Hafiz. Oke, kira-kira udah berapa lama ya buka usaha ini? Kalau buka usaha belum sih, cuman ini kebetulan ikut yang punya Jambu itu udah Sebulan. sebulan. Abang pernah coba untuk buka usaha Pak? Udah pernah. Sebelumnya udah pernah usaha. Oh, Usaha kecil-kecilan lah, jualan es gitu. oh. Menurut abang, kita sebagai pelajar cocoknya buka usaha apa? Usaha dari modal kecil aja tuh, snack boleh, ataupun mau jual es juga bisa, ataupun misalnya ada keahlian khusus nih buat kerajinan seni tangan gitu, itu bisa dijual sebagai aksesoris. Kalau dari daerah pelajar ya. Menurut abang, apa yang kita perlukan untuk persiapan buka usaha? Persiapan usaha pertama itu ya modal tadi, sama kita tuh punya niat untuk buka usaha. Kalau awalnya, kalau nggak ada niat nanti nggak bisa jadi. Sama disesuaikan lagi targetnya untuk siapa. Buka usaha tuh harus ada targetnya. Ke siapa, misalnya untuk pelajar juga kah, atau mahasiswa, ataupun ibu rumah tangga, atau untuk bapak, bapaknya gitu kan. Bisa disesuaikan aja. Abang punya prospek apa ya ke depannya biar usahanya lebih besar? Biar lebih viral gitu. Biar lebih viral, prospeknya pasti mempertahankan rasa, yang pasti sampai dikenal masyarakat luas lah gitu. Jadi ibaratnya tanpa iklan pun dari mulut ke mulut udah bisa viral gitu. Terima kasih Pak. Iya, Terima kasih. Boleh tahu nama ibu siapa? Ibu udah berapa lama ya buka usaha? Usaha saya udah lama sih, dia pindah sana pindah sini udah lebih dari 30 tahun. 30 tahun ya Bu? Ibu kira-kira kenapa ya Ibu buka usaha? Kemauan aja. Oh, kemauan sendiri. Oh. Boleh tanya Bu, Ibu pernah gagal nggak dalam buka usaha? Gagal sih enggak, penurunan ada. Jadi sekali penurunan aja. Menurut Ibu sebagai kita pelajar cocoknya buka usaha apa? Itu tergantung kemauan kalian masing-masing ya. Kalau nggak hobi mana bisa disuruh mau apa maunya. Berarti tergantung hobi ya Bu? Kalau kita nggak mampu, kita mau suruh begini juga nggak bisa. Mau suruh apa? Kan harus kemampuan sendiri, kemauan sendiri. Oke, terima kasih Bu. Iya. Bapak, nama saya Ya, Rachel. Nah, terus kemudian saya bersama kelompok saya dan saya mau wawancara seputar UMKM yang Bapak jalankan ini. Nah, boleh tahu nama Bapak siapa? Pak Padi. Iya. Oke, kira-kira berapa lama udah buka usaha ini? Paling 6 bulan. 6 bulan. Ya. Kira-kira abang pernah gagal nggak
aja. Oh. Baterai ngikut bosnya, kayak gimana ngikut bosnya, ada larisnya ada sepinya, jadi dilimpahin ke bosnya. Jadi menurut abang sebagai kita pelajar itu cocoknya buka usaha apa ya? Usaha bisnis paling ya, tentang usaha marketing, entah kayak konter itu, usaha cari lokasinya, tempatnya tuh mau usaha apa aja, cari lokasinya aja yang sesuai. Memang ya harus lihat kondisi ekonomi juga, tapi untuk adik-adiknya aku rasa nggak begitu. Untuk pedagang paling bisnis usaha kan. Kira-kira prospek bapak untuk kedepannya biar usaha ini jadi lebih besar itu apa? Kalau lebih besarnya harus buka sendiri. Buka sendiri. Iya. Karena kalau ngikut orang yang besar itu nama bosnya, kalau yang karyawan mah tahu kenal udah. Kalau buka sendiri namanya sendiri yang besar. Nah kalau namanya itu bosnya yang besar. Kayak kita kopi, kita jambu, sama kayak saya juga karyawan. Enggak. Nama saya Saya buka usaha digital kreatif agensi. Kurang lebih 3 sampai 4 bulan. Karena saya tertarik untuk mencari uang juga dan tertarik di dunia perbisnisan. Pernah buka usaha lain nggak? Kalau sendiri sebelum cuma pernah membantu orang dan sebagai co-leadernya. Pernah gagal nggak? Oh jelas pasti ada gagalnya. Contoh kadang sama partner itu nggak cocok. Kalau suka Sukanya dapat uang sukses, dukanya stres sih, waktunya aja. menurut Koko kita sebagai pelajar itu cocoknya buka usaha apa? Tergantung dari skill masing-masing nih. Kalau misalnya sukanya desain, boleh buka usaha desain. Kalau sukanya bikin video, boleh usaha bikin video. Kalau prospek Koko ke depannya biar usaha Kalau prinsip saya itu yang penting jangan berhenti di pertengahan jalan, jalankan aja terus sampai ada hasilnya. Kalau nggak ada hasil gagal ya udah, terima takdir. Oke. dan ini sama kelompok saya Oke. Oke. baju nggak Rachel? Oh, nggak usaha apa ya? Nah, kita perlu ada revisi. Kami mulai per Desember ini udah ada yang jabat di daerah itu. Nah, kalau dari ownernya sih udah ada basic kan. Kita pernah coba di luar kota. Habis itu kita coba masuk lagi di Batam ini, ternyata responnya di Batam ini lebih baik lagi. Om pernah buka usaha lain nggak selain Selain itu ya ada pernah usaha lain, tapi di beda bidang dulu. Gitu. Bapak? Om kita contohnya sebagai pelajar buka usaha apa? Nah, karena mungkin kalian masih di, kalian kan masih sekolah juga kan. Kayak misalnya kalian jualan di candy gitu, kan itu bisa paling simpel lah jualan makanan lokal. Karena itu yang paling untung dan paling banyak orang minati nanti. Gitu. Kalau prospeknya yang penting kita konsisten sama kualitas. Menurut itu yang utama. Itu yang pasti. Soalnya kalau kualitas kita turun, otomatis orang yang beli di kita itu pasti aku bakal berkurang juga.
konsisten lah yang penting. Atraksi guys. Bye bye dulu, bye bye. Bye bye Om. Boleh ibu wawancara bapak nggak? Boleh tahu nama bapak siapa? Pak Adi. Sebenarnya saya udah lama, cuma kan bergantian karyawan. Rolling. Ini sekarang bulan saya baru selesai. Sebelumnya di tempat lain. Ada cabang nggak? Banyak. Bapak kenapa ya bisa jadi adik? Saya enggak pikiran, saya karyawan. Ya. Kamu? Iya. Bapak pernah buka usaha nggak? Belum. Menurut Bapak, kita sebagai pelajar cocoknya buka usaha apa? Garmen itu. Garmen. Kalau ke desainer, anak sekolah kan mikirnya kan lebih luas. Fashion kan. Baju atau apa desainer kan mula biasanya bajunya di situ. Jadi kayak kerajinan gitu ya Pak? Ya seperti ya desainer baju kah, topi kah, apa celana kan bisa. Kalau prospek Bapak biar kedepannya usaha ini seperti apa itu apa? Ya posisi aja. Jangan rubah menu, jangan rubah takaran. Ya seperti semula, jangan rubah-rubah. Tapi berubah rasanya. Jadi teman kelompok saya ada ingin menanyakan seputar dari Bapak. Boleh tahu Bapak buka usaha apa? Ini kali terus sama Bapak udah berapa lama ya buka usaha ini? Bapak kenapa ya ada kepikiran buka usaha? ini kemarin ke kampus sih. Oh, Bapak pernah buka usaha lain nggak? Ya, substansi. Menurut Bapak, kita sebagai pelajar cocoknya buka usaha apa? Ya, ya usaha yang agak ini aja. Karena kan anak muda, mungkin ke kafe-kafe atau gimana. Kalau apa prospek Bapak biar kedepannya usaha Bapak lebih berkembang? Paling promosi lah dari Facebook atau dari apa. Gitu aja. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Nama saya Nino, saya bersama teman kelompok saya. Tadi kan kita pakai speaker ya. Nah, tuh baru niat. Sumpah hati diriku sangat rindu. Ku coba merayu Tuhanku.
Yang di sininya. Oh itu nggak apa-apa. Maksudnya itu kan cuma nggak connect aja itu nggak masalah. Yang gambar di situ sama yang dia jelasin. Tapi yang dia jelasin cuma ada di sini. Iya. Nah itu cuma teknis kecil aja. Itu nggak apa-apa. Cuma maksudnya tampilan dari komputer sama lah dengan apa yang dibicarakan dia kan. Tapi ya sebenarnya orang juga nggak terlalu kecewa apa-apa. Nggak benar. Tapi kan tidak bisa. Tadi dia bilang gitu ya. Udah saya bilang kita masuk.
Mohon perhatian teman-teman dari Suara Komunitas Pengelola Acara dan juga pengunjung Gamal Mall Batam Center. Kita break sejenak untuk sholat maghrib dan kita akan menjalankan. Dan sesaat lagi kita akan melanjutkan ke prosesi pengukuhan solidaritas pembawa acara. Boleh lah. Bagus. Kemudian biar mual dia nonton. Biar mencelup itu tak ada sendirinya, dimiringkan, berarti dia akan begitu seperti apa yang itu belum ada di Batam. Udah ada di Batam belum? Lakukanlah itu kalau kalian mau, karena itu yang rezekinya. Tidak harus 10 menit. Jadi kurang satu lagi. Siapa lanjutkan siapa yang mau? Ya, jadi carilah usaha yang diminati oleh generasi kalian. Mau makanan kayak Ici tahu? Ici Bandung. Keripik ayamnya pakai level-level. Pedas itu pakai level. Dan pedasnya. Pokoknya kalau memang kalian usaha, pertama carilah yang sesuai dengan ya. Dan banyak apa ya, gampang didapatkan. Ibu, ada tentang wirausahanya Politeknik di Indonesia, tempat di Politeknik ini. Mereka itu bikin handbag, bikin apa, untuk menjadi sabun piring, apa ya, jadinya TTG. Jadi masih kan ngedengerin dongeng, mana nggak tahu udah ini berdua ini. Oh iya, orang coba. Bye-bye dulu, baru dimatiin. Ya, sangat. Selamat pagi Bu. Izin Bu, katanya Bu, nama Ibu siapa ya Bu? Nama saya Rita. Rita. Bu, kira-kira Ibu sudah berapa lama ya Bu buka usaha ini Bu? Kurang lebih 4 tahun. Kurang lebih ya.
Sebelumnya ibu pernah buka usaha lain nggak? Enggak sih, kerja sama orang, bantu-bantu orang jualan usaha kayak gini. Jadi saya enggak ada pengalaman kan. Menurut ibu usaha yang cocok untuk kami para pelajar apa ya? Tergantung skill sih, Nek. Kita mau usahanya di mana, takut enggak, itu aja sih. Kalau usaha, kalau dipaksain, kalau kitanya nggak ada skillnya di sana, ya nggak bisa juga kan. Sama lah kita belajar maunya gimana. Kalau kita mau nanti buka bukannya di mana, ya di sana. Usaha itu tergantung kemauan aja, kemauan kepandaian. Kalau ada pandai tapi kemauan tak ada, tak juga. Ibu, kira-kira prospek supaya usaha ibu biar lebih besar atau lebih viral gimana ya? Masalah viralnya sih kalau sekarang kan media sosial ya. Kalau kami enggak sih bang, ya kalau itu aja. Kan sekarang ada banyak jualan online, salah satunya udah food, ya selingkuh kan. Tapi ya butuhin viral sih, yang penting makanan kita enak, orang suka pasti banyak. Kalau viral kalau cuma 1 hari aja, orang nggak suka. Yang penting masakan kita enak, orang suka. Oke, selamat pagi bang. Perkenalkan bang, nama saya Jen dan ini teman satu kelompok saya. Di sini kami mau wawancara seputar UMKM bang. Bisa perkenalkan nama abangnya bang? Nama saya Fadi. Kita salam kenal. Abangnya sudah berapa lama ya bang berusaha ini bang? Sekitar baru 6 bulan. Ya. Sebelumnya abang pernah buka usaha lain nggak? Belum, kemarin kan di sini juga, cuman yang memegang kakak atau saudara. Menurut abang nih bang, untuk kami para pelajar, usaha yang cocok untuk kami bangun apa ya? Palingan ya kayak jual-jualan makanan mungkin dari apa? Sosmed, Instagram atau TikTok. Menurut abang, prospek supaya usaha abang biar lebih viral atau lebih besar gimana ya? Ya kayak promosi dari sosmed atau daftar ke Shopee atau apa. Oke bang, kita dulu bang. Terima kasih bang. Udah kan? Ini lagi nggak? Abangnya? Oke, selamat siang bang. Perkenalkan bang, nama saya Jen dan ini teman satu kelompok saya. Ini kami mau wawancara seputar UMKM. Bisa perkenalkan nama abangnya bang? Nama saya dari Jakarta. Kira-kira sudah berapa lama ya abang buka usaha ini bang? Paling 2 bulan juga. 2 bulan. Abangnya sebelumnya pernah buka usaha lain nggak? Ya, usaha depot air. Menurut abang, usaha yang cocok untuk kami para pelajar apa ya? Usaha kayak ada clothing boleh, kayak usaha boleh juga. Gitu ya. Menurut abang, prospek supaya usaha abang kedepannya biar lebih besar gimana ya bang? Ya harus kumpulin dana dulu lah bang. Dana dari hitungnya, terus kita bisa buka cabang lain. Itu saja bang. Terima kasih bang. Kasih Wan. Yang itu. Selamat pagi bu. Oh iya, siang bu. Perkenalkan bu, nama saya James dan ini teman satu kelompok saya. Jadi kami mau wawancara seputar UMKM. Tadi sampai mana tadi? Selamat siang. Oke. Di sini kami mau wawancara ibu seputar UMKM bu. Iya, Bisa boleh. perkenalkan nama ibunya bu? Nama Ibu Susanti. Ibu Susanti. Ibu kira-kira sudah berapa lama ibu buka usaha ini? Mau jalan 2 tahun. 2 tahun. Sebelumnya ibu ada buka usaha lain nggak? Oh tidak. Ibu rumah tangga. Menurut ibu
usaha untuk kami para pelajar ini apa ya Bu, yang cocok? Usahanya. Saya nggak tahu aja. Usahanya apa yang cocok? Tahu deh. Oke Bu. Menurut Ibu prospek supaya usaha ini kedepannya biar lebih besar gimana? Mana ya? Mungkin biar lebih banyak pelanggan gitu. Nggak tahu juga. Bagaimana caranya? Kalau promosi pakai Soalnya ini kan setiap harinya udah ada langganan, orang kerja, orang apa kan, ya ada langganan kan. Jadi disuruh ada prospeknya ya kurang tahu juga ya gimana caranya. Orang kerja kan nggak pada tahu kan. Oh tujuannya itu sudah aja sini. Oke, Bu. Terima kasih Bu. Ibu, selamat sore. Bu, perkenalkan nama saya Ben dan ini teman satu kelompok saya. Di sini saya itu mau wawancara Ibu, Bu. Bisa perkenalkan nama Ibu, Bu? Ya, nama saya Siti Lestari. Bu, berapa lama ya Bu? Ibu sudah buka usaha ini? Kalau ayam penyetnya udah jalan 10 tahun. Malam ya, kalau yang siang baru 2 bulan. Siangnya Ada ya ini sekarang siang. Kalau malam kan ayam penyet seafood. Ibunya udah pernah buka usaha lain nggak Bu? Belum ada ini. Di Jakarta, bakso Lestari. Sekarang ada di situ Pusat Pasifik itu, di Happy Family, bakso Lestari. Ya Bu, Ibu pernah gagal nggak ya Bu buka usaha ini? Gagal sih enggak, tapi saya sengaja itu karena keluar negeri ke Singapura, kerja di Singapura. Jadi saya tinggal, suami nggak mau nerusin. Jadi suami dapat di sini khusus untuk ayam penyet. Ibu, menurut Ibu usaha yang cocok untuk kami para pelajar apa aja? Dari situ biasanya sekarang kan mesinnya online ya. Ya kayak gitu, kayak krim kayak gitu ya. Tahu saya. Atau konten HP kayak gitu. Kalau sekarang kan anak-anak muda nggak mau ke kuliner, sedikit yang mau. Prospek usaha Ibu supaya kedepannya biar lebih besar gimana? Coba sedikit. Mungkin biar lebih viral. Itu biasanya kita sebenarnya pakai Shopee, Grab, yang paling banyak cari Shopee ya. Shopee sama Gojek. Saya pakai tiga. Yang paling rame Shopee. Saja Bu wawancara dan tampil. Terima kasih Bu. Nih, Om belum potong nih. Hitung lah. Udah loh, dibilang udah kok udah. Selamat sore Om. Perkenalkan nama saya Ben dan ini teman satu kelompok saya. Di sini kami mau wawancara Bapak seputar UMKM. Nah, Pak, izin Pak bisa perkenalkan nama Bapak Pak. Nama Bapak Mas Boy. Oke Pak. Pak, sudah berapa lama ya Pak Bapak buka usaha ini Pak? Hampir 8 tahun. Oh, hampir 8 tahun. Kira-kira kenapa ya Bapak buka usaha ini Pak? Oh, karena Bapak ada nggak kerja lagi, pengangguran. Jadi buka usaha. Nggak bisa masuk PT lagi. Terus, Bapak pernah nggak Pak sebelumnya buka usaha lain Pak sebelum buka usaha ini? Enggak, dulu Bapak kerja aja. Dari PT aja. Menurut Bapak usaha untuk kami para pelajar itu apa ya Pak? Usaha. Ya. Kalau mau usaha itu usaha yang model-model yang gini-gini lah. Boba sama minuman anak kekinian lah sama makanan kekinian lah. Cepat saji Indomie, goreng, Indomie kuah gitu. Yang makan saji cepat saji dulu. Terus kan anak sekarang pengen cepat aja makanan. Menurut Bapak prospek usaha Bapak supaya biar lebih berkembang gimana ya? Biar lebih viral. Oh, ikut media aja. Kayak sekarang udah mulai TikTok ya kan, TikTok. Gojek juga, Gojek. Pak, bisa saja Pak. Terima kasih Pak. Sama deh. Berapa kali Pak? Perkenalkan Pak, nama saya Ben dan ini teman satu kelompok saya itu namanya Rachel. Pak, izin bertanya Pak, nama Bapak siapa Pak?
Pak, sudah berapa lama ya Pak buka usaha ini Pak? Bapaknya untuk buka usaha lain Pak? Ya Pak. Mana tuh loh, terus ke Bapak supaya usaha ini biar lebih mudah gimana sih Pak? Tahu nggak Pak ya? Kira Pak itu main loh. Jangan ya dari kata Ya, perkenalkan kau nama saya teman saya yaitu Reza. Di sini kami mau menanyakan sama pokoknya nih seputar UMKM. Bisa perkenalkan nama pokoknya kok? Oke, nama saya Tommy. Sudah berapa lama ya kok buka usaha ini? Untuk usaha yang bengkel ini dari 2011, jadi kurang lebih udah 14 tahun. Kira-kira kenapa ya kok pokoknya buka usaha? Buka usaha bengkel ini sebenarnya nerusin usaha orang tua aja sih. Menurut pokoknya usaha yang cocok untuk kami para pelajar apa ya? Untuk para pelajar mungkin yang lagi viral aja, lagi rame apa jualin. Proses supaya usaha pokoknya ini biar lebih besar gimana? Paling buka peluang aja sih lebih besar. Sama kalau untuk customer lebih ramah aja. Oke, terima kasih Bang. Perkenalkan Pak, nama saya Jen dan teman satu saya yaitu Reza. Mungkin Pak bisa perkenalkan nama Bapak Pak? Saya sudah berapa lama ya Pak Bapak buka usaha ini? Menurut Bapak usaha yang cocok untuk kami nih Pak, berapa ya? Kalau kita kan tergantung seperti masing-masing kan. Kalau kita tidak punya skill, kalau kita langsung kerjain, mana kita? Kan kita ada Bisa, tapi nanti kita ke tempat tadi sampai dulu. Baru kita ke sana baca baru. Apa nih? Mak. ya lebih besar gimana? Ya kan Dikira ada darah. Saya pikir nyamuk tadi. kritis lagi. Kasih Pak. Jika ada yang potong goreng, ada yang potong sup, ternyata salah di antara. Nah, itu jadi masalah buat kita. Tapi harus dilakukan adalah proses evaluasi dari kita. Baik Bapak Ibu, batas karena memang saya juga salah. Itu isi juga materi seminar internasional di Kota Barat dan juga di Bintang sebagai salah satu nasional di Indonesia. Satu kelompok saya. Jadi karena keterbatasan waktu dan saya juga yang kapal lain kalau bisa terima kasih atas kesempatannya satu lagi kita bisa sharing tentang rapi di akhirnya bisa Saya ingin bertanya, berapa lama usaha itu? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang mulia untuk narasumber kita. Kenapa kakak kepikiran buka Wah, usaha terima ini? kasih Kak atas materi yang singkat, tapi begitu berilmu sekali bermakna kita semua di sini. Karena dari materi tersebut kita dapat belajar juga bahwa perjalanan usaha Kakaknya ini sebelumnya memang pernah merintis usaha dari lain nol nggak? gitu. Hingga akhirnya mulai tumbuh menjadi usaha yang besar dengan kesadaran tinggal dari usaha.
sebenarnya saya pribadi juga udah menyiapkan pertanyaan, tapi kakaknya kita pernah tanya gagal dulu nggak, Kak, untuk dalam usaha sesi selanjutnya mendengarkan dari Bapak Nurmansyah yang kepada Bapak akan Baik, terima kasih Mbak Ata atas tadi. kalau suka dukanya Yang saya hormati Bapak Setmi, Bapak Setmi Bayu, dan saya ya tadi bilang. Nah, kami ini kita tadi bilang nih, kalau kami pun di tempat waktu ini. Jadi sudah ada 3 hotel banyak. Baru yang baru di Jalan Timur. Kami bilang setiap orang setiap orang baru itu awalnya lebih mudah dari sebelumnya. jualan. Kelihatan perkembangannya itu ya. Yang saya berikan Bapak Ibu yang hadir di sini, para pengunjung di mall dan rekan-rekan dari suara ya, luar biasa suara. Tangan dulu, suara. Iya. Sorry. Oke, baik. Kira-kira apa ya, Kak, yang perlu kami persiapkan, Kak, untuk memulai usaha? Pentingnya melindungi kalau menurut Kakak prospek supaya usaha ini kedepannya menjadi besar gimana, Kak? Karena kekayaan intelektual banyak sebenarnya. Ada merek, ada hak cipta, ada hak paten. Nanti kadang-kadang masyarakat awam ya, sebagai kita sedang paham. Kadang-kadang mereka bertanya ke kami, Pak, kami mau paten merek kami ini. Nah, jadi sebenarnya, jadi antara merek dan Selamat sore, Bang. Bang, perkenalkan nama saya Jen dan ini teman kelompok saya, Faisal. Bang, di sini saya mau nanya beberapa tentang yang pertama. Tapi sebelum itu, saya mau tanya nama kami dulu. Perkenalkan, saya Kevin sebagai KIC-nya di Eskuter Comlik Kiai Haji Ahmad Dahlan Semarang. Bang, izin bertanya. Sudah berapa lama Abang buka usaha ini, Bang? Usaha Eskuter ini kita berdiri sejak 1970, kurang lebih sudah 55 tahun. Lalu, kenapa Abangnya kepikiran buka usaha Eskuter Comlik ini? Ini usaha turun-temurun keluarga sih, Kak. Jadi dari tahun 1970 ini dari kakek yang kita turun ke mama, jadi turun ke anak. Tapi sebelumnya Abang pernah nggak, Bang, buka usaha lain sebelum Eskuter Comlik ini? Tentunya ada, cuman tetap yang konsisten itu di Eskuter Comlik ini karena usaha keluarga, jadi harus kewajiban untuk kembangin ya, jangan sampai turun. Bang, izin bertanya, pernah gagal nggak, Bang, dalam usaha? Pastinya setiap usaha ada kegagalan, tapi harus konsisten dan pantang menyerah. Kalau suka dukanya apa, Bang? Suka dukanya kita pernah sukanya kalau kita untuk bazar kayak gini pernah mencapai omset sehari 40 juta, itu suka banget. Tapi dukanya yang namanya jualan itu ada naik turunnya. Menurut Abangnya buka usaha apa, Bang, yang perlu dipersiapkan untuk usaha? Mungkin memulai dari usaha-usaha kecil ya. Sekarang kan zamannya online atau digital, mungkin bisa dimulai dari live di aplikasi-aplikasi yang bisa berjualan, mungkin yang tanpa toko tapi ada gudang. Kalau menurut Abang, prospek untuk usaha kedepannya menjadi besar itu gimana? Konsisten sih. Konsisten. Ya. Konsisten dan sabar ya. Konsisten dan nekat. Tekad. Oke, Bang, terima kasih ya, Bang, ya. Sama-sama, sukses. Bang, perkenalkan, nama saya James dari Sekolah Permata Harapan. Ini saya bersama teman kelompok saya, namanya Elsa. Di sini kami itu ingin mewawancarai abangnya. Boleh. Izin, Bang, nama abangnya siapa, Bang? Saya Rizky Widayat. Ya, Bang. Bang, ini bertanya, abangnya sudah berapa lama ya, Bang, buka usaha ini, Bang? Atau berdirinya sudah berapa lama ya? Saya juga nggak tahu berdirinya, Bang. Cuma saya bekerja di sini cuma 2 bulan. Ya, sebelumnya saya bekerja di Bengkong.
Bang, izin bertanya Bang. Apakah sudah pernah buka usaha lain Bang? Untuk usaha lain saya belum punya Bang. Bang, izin bertanya, menurut Abang untuk para kami belajar nih Bang, misal ingin mulai usaha kecil-kecilan gitu deh Bang, menurut Abang usaha apa ya Bang? Kalau menurutku usaha kecil buat Abang, Buat para pelajar Bang. para pelajar yang kayak inilah, kopi juga bisa nih Bang. Kopi kayak angkringan itu, pop ice, juga bisa itu Bang. Dan modal dikit, beli bahan-bahannya, ya, blender atau apa kan, bisa itu Bang. Tapi Abang harus semangat dan sesuatu itu Bang pasti adanya kita rugi dan banyak untung. Cuman Abang harus semangat itu aja, pandai sama pelanggan. Jadi kalau Abang pandai sama pelanggan, pasti Abang dicari sama pelanggan. Kayak produk Abang jual ini Bang, bisa Bang tunjukin aja Bang. Untuk produk aku berbagai macam rasa kan. Berbagai macam rasa, ada sobat kopi, kopsu, aren, butterscotch, vanilla, hazelnut. Itu kopi. Dan non kopi juga ada, matcha sama coklat. Tapi Kak pasti penasaran, ini harganya 8.000, tapi semua enggak 8.000 Bang. Enggak 8.000. Ada harga 10.000, 8.000 dan bahkan sampai 12.000. Ya kan? Ini Bang. Oke Bang. Bang, izin bertanya Bang. Ya Bang. Prospek untuk usaha ini ke depannya biar lebih viral gimana ya Bang? Kira-kira. Ya, Mungkin bisa dimasukin ke sosial media. kalau untuk bisa lebih viral, bisa dimasukin ke media sosial juga bisa Bang. Ya. Soal rasa tadi, cara melayani tadi, banyak-banyak kopi jalanan di perjalanan kan, kopi jalanan, OS, sobat. Tapi kalau seandainya kita pandai sama pelanggan, memang semuanya harga 8.000. Cuman dilihat dari sini beda-beda kan. Memang kalau kita pandai melayani pelanggan, insya Allah Bang, pelanggan itu sama kita. Ya. Oke, gitu saja ya Bang. Iya, Bang. Terima kasih Bang. Oke Bang. Bu, perkenalkan nama saya Jen dan ini teman satu kelompok saya. Bisa perkenalkan nama Ibu Bu? Halo, kayak gitu. Langsung ke video. Saya sama teman saya ingin bertanya Bu, sudah berapa lama Bu buka usaha ini? Kalau sebelumnya Ibu ada usaha lain nggak Bu? Udah pernah lah usaha lain. Ini saya itu Saya Bu, pernah gagal nggak Bu buka usaha yang itu jalan? nah, jalan-jalan. Itu usaha yang cocok untuk kami para pelajar ini apa? Sesuai dengan zaman sekarang kan biasanya anak-anak ini kenapa yang viral kan? Entah pengumuman, entah cemilan, yang lagi viral-viral gitu aja. Menurut Ibu, apa yang perlu kami persiapkan untuk buka usaha? Pertama tentu mudah. Kedua apa ya, semangat, konsisten, terus sabar, telaten. Prospek Ibu untuk usaha ini ke depannya gimana Bu? Untuk menjadi lebih besar lagi. Biar viral gitu Bu. Biasanya kalau viral itu kan Hai, join. kemarin atau kita main medsos ya kan. Kalau saya kebetulan nggak main medsos, berjalan dengan alurnya aja sih. Udah, bisa. Oke Bu, terima kasih Bu.
Beda sama yang kemarin pertanyaannya. Beda ya? Beda. Kemarin Kalau tanya. yang Nah, Oke, perkenalkan ya Om. Perkenalkan Om, nama saya James dari Sekolah Permata Harapan. Di sini saya ditemani sama teman satu kelompok saya. Itu namanya Rasel. Nah, di sini saya mau bertanya seputar UMKM yang Om jalanin Om. Kita perkenalkan nama Omnya Om Kuncung. Om Kuncung. Bang, bungkus bakso kosong. Iya, Oke Om, yang bertanya, sudah berapa lama Om buka usaha ini Om? Udah lama kan? Udah lama. Udah lama. Iya. Izin bertanya Om, sudah pernah buka usaha lain nggak ya sebelum ini? Oh belum. Izin bertanya Om, menurut Om usaha yang cocok untuk kami apa ya Om? Untuk pelajar sih Om, untuk pelajar deh Om. Untuk pelajar. tergantung masing-masing ya Om. Oh. Langsung ke paling akhir aja. Menurut Om, prospek usaha Om supaya biar viral itu gimana ya Om? Biar viral gitu Om? Biar banyak dikenal. Iya Om. Misalnya lewat sosmed gitu Om. Begini aja lah Om, nggak terlalu ini. Berarti lewat sosmed. Oke, sekian ya Om. Terima kasih Om. Terima kasih ya Om. Ini ya Om. Oke. Oke Om, perkenalkan nama saya James dari Sekolah Permata Harapan. Di sini saya mau wawancara Omnya sama teman saya yaitu Rachel. Izin Om, nama Om siapa ya? Awi. Awi. Oke. Om, izin bertanya, sudah berapa lama Om buka usaha ini Om? Kalau ini baru 2 hari ini cabang cabang cabang. Berapa cabang? Jadi sudah berapa lama Om? Kalau yang di sini, yang ini stand yang ini baru 2 hari. Oh, 2 hari. Cuma tempat lain kita ada stand juga. Izin bertanya Om, Omnya pernah buka usaha lain nggak Om? Banyak. Ya. Nah, izin bertanya Omnya pernah gagal nggak Om saat buka usaha? Sering. Ya, menurut Om usaha apa ya Om yang cocok untuk kami, untuk para pelajar gitu? Kalau pelajar itu, kalian kan circle-nya kan pelajar. Jadi yang berbaur dengan semacam kebutuhan sekolah lah. Apa yang kira-kira di sekolah itu yang dibutuhkan anak sekolah gitu. Kalau di target kalian tuh, jadi gini, di bisnis itu kan ada targetnya. Target kita itu yang pelajar kah, yang remaja kah, yang dewasa kah, itu harus ditentukan. Jadi produk yang kira-kira bisa diperjualbelikan untuk seorang pelajar gitu. Makanya harus ditentuin nih, target marketnya itu seorang pelajar kah, apa umum kah, apa seperti apa. Jadi kita pun sebagai pelajar pun harus tahu nih, yang membidangi kita itu apa. Di jasa kah, di produk kah. Oke Om, izin bertanya lagi Om. Boleh. Prospek untuk usaha cabang ini untuk kedepannya biar lebih berkembang lagi gimana? Jadi gini, kan kayak Om nih, Om baru buka cabang. Kalau biasa Om tuh kalau buka cabang tuh Om nggak pernah kasih orang lain yang pengen dulu. Setelah ini udah jalan, Om udah tahu di sini mekanismenya kayak mana, baru nanti Om cari karyawan. Jadi yang ngembangin sendiri tuh Om sendiri, bukan dari orang lain. Kalau ini udah jalan, marketnya udah bagus, baru Om nanti tinggal cari cabang lagi. Jadi ada continue, tinggal kita aja manajemen keuangannya seperti apa. Oke Om, itu saja. Terima kasih ya Om. Oke, ada lagi? Udah Om, cukup. Terima kasih ya Om. Terima kasih Om. Ya. Oke Pak, selamat sore Pak. Pak, perkenalkan nama saya James dan ini teman satu kelompok saya. Di sini kami mau wawancara bapaknya itu seputar UMKM Pak. Nah, bisa perkenalkan nama bapaknya Pak?
Pak, sudah berapa lama ya Bapak buka usaha ini Pak? Kira-kira Bapaknya pernah buka usaha lain nggak Pak selain? Kalau untuk cita-citanya apa ya Pak? Menurut Bapak nih Pak, untuk kami para pelajar ini cocoknya buka usaha apa ya Pak? Menurut Bapak, prospek usaha Bapak supaya lebih besar itu gimana ya Pak? Oke Pak, sekian saja Pak. Terima kasih Pak. Oke, selamat sore Kak. Perkenalkan Kak, nama saya James dan ini teman satu kelompok kita. Di sini kami mau wawancara kakaknya itu seputar UMKM Kak. Izin Kak bisa perkenalkan nama kakaknya Kak? Kak, sudah berapa lama ya kakak buka usaha itu Kak? 10 tahun. 10 tahun. Kakaknya pernah buka usaha lain nggak Kak selain ini? Belum. Kak, menurut kakak usaha yang cocok untuk kami para pelajar apa ya Kak? Untuk usaha bidang makanan ya, jualan risol, basreng, itu aja sih. Prospek supaya usaha kakak biar lebih besar gimana? Kayaknya lebih serius aja sih usahanya, ditekunin, lebih diseriusin. Gitu aja. Nah, gitu saja Kak. Oke, terima kasih Kak. Iya. Ibu, perkenalkan Bu, nama saya James dan ini teman satu kelompok saya. Di sini kami mau bertanya seputar UMKM Bu. Izin bertanya, nama Ibu siapa Bu? Nama Ibu Rivi. Ibu, Bu, Ibu buka usaha apa ya Bu UMKM? Ibu buka usaha makeup. Oke Bu, berapa lama ya Bu? Ibu sudah buka usahanya Bu? Ya kurang lebih 2,5 tahun lah Ibu buka usaha makeup ini. Bu, Ibu bertanya, kenapa Ibu buka usaha makeup Bu? Ibu buka usaha makeup karena Ibu senang makeup awalnya dari situ. Karena hobi. Ibunya pernah buka usaha lain nggak Bu sebelum buka usaha makeup? Ya paling usaha keluarga aja sih. Izin bertanya Bu, ibunya pernah gagal nggak Bu buka usaha makeup ini? Pernah gagal. Karena waktu itu nggak ada yang lagi sih. Pernah vakum juga dulu sempat. Menurut Ibu, usaha yang cocok untuk kami para pelajar apa Ibu? Mulai dulu dari yang kalian senangi sih kalau menurut Ibu. Bidang apa yang kalian sukai. Mungkin itu bisa jadi apa ya, salah satu yang bisa kalian coba lah untuk kalian bisnis. Bu, prospek Ibu untuk usaha makeupnya biar lebih besar gimana Bu? Mungkin kualitas makeupnya ya harus Ibu baguskan lagi kualitasnya, terus marketingnya juga. Terus ini kan marketing Ibu sangat kurang. Sekian segitu aja Bu, wawancara UMKM dari kami Bu. Terima kasih Bu. Ya. Oke Pak, selamat pagi Pak. Pagi. Perkenalkan Pak, nama saya James dan ini teman saya. Ya. Di sini kami mau wawancara Bapak seputar UMKM Pak. Oke. Pak, izin bertanya, nama Bapak siapa ya? Nama saya Subri Rahman. Oke Pak, Pak izin bertanya, Bapaknya punya usaha apa ya Pak? Usaha UMKM. Untuk saat ini saya ada lagi menjalankan usaha sembako ya, kayak klotok, menjual barang-barang kering dan barang basah seperti rempah-rempah juga. Pak izin bertanya, sudah berapa lama Bapak buka usaha ini? Saya buka usaha itu kurang lebih sudah 8 bulan ya, baru 8 bulannya. Karena juga saya masih muda juga, jadi baru 8 bulan saya start
dari bulan April 2020. Pak, kira-kira kenapa ya Bapak buka usaha itu? Kenapa saya buka usaha itu? Karena saya pernah dulu bekerja di bidang perusahaan distributor ya, yang mengelola tentang barang-barang supermarket. Jadi karena sedikit saya tahu pengalaman barang-barang tersebut, gimana cara mendapatkannya, gimana cara untuk memasukkan barang ke toko, saya sudah tahu. Maka dari itu saya buka usaha kayak warung sembako. Pak, izin bertanya Pak, Bapak pernah buka usaha lain nggak Pak sebelum sembako? Pernah, saya dulu ada usaha tentang kerupuk namanya Kripik Batam. Dulu waktu awal sebelum pandemi itu usaha saya itu udah lumayan menghasilkan. Kalau seandainya saya nggak kena pandemi mungkin saya nggak jadi guru. Ya, saya menjalankan usaha saya itu karena saya pandemi waktu itu banyak toko-toko tutup, jadi supply kerupuk saya itu jadi melambat. Akhirnya saya memutuskan untuk menutup atau menghentikan usahanya. Jadi saya cari kerja lagi seperti sekarang. Dan sekarang saya mulai lagi dengan bisnis yang baru. Seperti itu. Pak, izin bertanya Pak, Bapak pernah gagal nggak Pak? Pernah kalau bilang gagal pernah, karena kan kemarin pandemi harusnya bisnis saya jalan, tapi gara-gara pandemi saya akhirnya tutup. Artinya ya gagal saya menjalankan bisnis itu. Dan alhamdulillah dengan bisnis sekarang ini, walaupun dengan rintangan, dengan guncangan cadar, saya tetap terus menjadikan bisnis ini supaya tetap terus berjalan. Pak, izin bertanya Pak, menurut Bapak usaha yang cocok untuk para kami pelajarinya apa? Nah, usaha yang untuk pelajar saat ini sebenarnya nggak ada istilah cocok nggak cocok. Yang ada itu adalah kalian mau menekuni di bisnis bidang apa, bidang jasa kah, atau bidang penjualan kah, atau bidang yang lain-lain. Ya, kalau jasa contoh mungkin buka jasa laundry, ya, jasa pangkas rambut, jasa apa gitu buat dokumen, website dan lain sebagainya. Itu tergantung kalian mempelajarinya di bidang mana. Saran saya satu, kalau kalian mau buka bisnis, kalian pelajari dulu seluk-beluknya, ya. Kalian harus tahu apa risikonya, apa yang akan kalian terima, dan ketika bisnis naik turun, tindakan apa yang harus dilakukan. Karena bisnis itu seperti air laut pasang surut, kadang naik kadang turun. Ketika naik apa yang harus dilakukan, ketika turun apa yang harus dibuat, gitu. Seperti itu. Jangan bisnis itu bukan berarti modal nekat, ya. Jangan bermodalkan nekat tapi kita nggak tahu gimana cara menjalankannya, nanti kan sendiri rugi. Karena pengalaman saya selama ini, bisnis itu gak cuma cukup modal materi, kemudian modal nekat aja. Kalian harus matangkan gimana. Yang pertama materi juga iya, modal nekat pun juga iya, kalian harus pelajari, dan kalian harus punya mental. Mental itu jangan gara-gara bisnis itu menurun hasilnya, mental kalian juga ikut menurun. Ya. Kalau bisnis menurun, mental kalian harus kuat. Gimana caranya bisnis itu bisa naik lagi meskipun dalam kondisi menurun, tapi kalian jangan dalam kondisi ikut menurun juga, seperti itu. Prospek usaha Bapak supaya kedepannya lebih berkembang gimana Pak? Kalau saya pribadi, saya terus berinovasi. Waktu awal buka saya cuma menjual barang-barang kering kayak seperti 9 jenis sembako, ya, kayak beras, telur, kemudian mie, sabun, rempah-rempah sasetan. Nah, karena saya lihat kondisi pasar itu sangat luas, jadi saya saat ini sudah membuka barang-barang basah seperti sayuran, kemudian tempe juga, lalu merica, bawang putih, bawang merah, itu sudah basah semua, saya sudah sediakan dalam warung saya. Jadi saat ini alhamdulillah warung saya sudah lumayan lengkap kalau untuk kebutuhan rumah. Sekian saja Pak wawancara dari kami Pak. Terima kasih Pak. Sama. Kalau nggak ada saya nggak mau rekam lagi. Oke Pak, selamat sore Pak. Ya. Perkenalkan Pak, nama saya Jen dari sekolah Parang Empat, dan ini teman sekelompok saya yaitu saya. Izin Pak, bisa perkenalkan nama Bapak Pak? Nama saya
Coba sebutkan. Haryanto Lukis. Ya, susah nggak? Iya. Dari namanya aja udah susah. Apalagi orangnya. Bapak ini namanya susah. Cuma saya apresiasi sendiri kecil ya. Oh iya kan, udah kan. Kirain saya namanya susah. Biasanya orang juga susah. Coba sebutkan namanya siapa? Haryanto. Ini yang mau dibuat. Itu S kira-kira apa S? S-nya seniman. Sarjana. Iya, betul. Sarjana. Oh, seniman sarjana. Kalau SR apa kira-kira? S seni. R-nya apa? Seni rupa. Ya, Oh, sarjana seni rupa. Pinter lagi Rachel loh. Enggak bagus. Ya orang mengejaknya susah. Mestinya tadinya ini di depan, biasa lebih susah lagi. Ya, ya. Di sini saya ingin menanya Pak, berapa lama Bapak sudah buka usaha? Kalau berapa lama tuh lama sekali sih ya. Nggak usah perlu, pokoknya tidak enggak lah gitu lah. Karena proses saya dari mulai saya menempuh pendidikan akademisi, saya lulus, tapi saya ngambil disiplin ilmu di desain interior, bukan di lukis. Karena di Fakultas Seni Rupa dan Desain itu ada dua bidang, yang satu fine art, yang satu apply art. Yang fine art itu kayak lukis, patung, terus desain grafis murni. Grafis murni bukan desain ya, grafis murni itu. Dia di wilayah fine art. Kalau apply art itu yang lebih ke desain ya, itu desain interior, desain tekstil, desain kria, desain grafis. Desain grafis itu kan tahu kan, lebih ke komunikasi kan. Nah, itu. Aku di desain interior ngambil jurusannya. Setelah izin, menurut Bapak, Bapak kepikiran membuka usaha ini karena apa? Karena setelah melalui proses perjalanan hidup panjang, dulu kan saya lebih ke konseptor, ke desain interior di Jakarta, bukan di sini, di Jakarta. Pada saat itu saya mengalami titik kejenuhan. Akhirnya saya lari ke pasar seni karena di situ kan pelukis semua. Aku kayak pulang ke situ lah. Aku tinggalkan dunia yang berbau konsep desain gitu untuk desain menyiapkan kesan berapa ini kurang bisa 1 tahun ya lama sih. Akhirnya saya memutuskan kalau desain itu ya saya aku nggak mengerti dunia luar. Pernah ke pasar dengan toh? Pernah? Jakarta. Coba nanti kalau ada sana itu tempat apa? Pasar tempat masing-masing seniman besar yang kebanyakan memang dia gaya akademisi. Jadi di situ kayak ada rumah-rumah gitu. Ini pelukis A, pelukis B, pelukis C gitu. Dan tinggal di situ. Nanti di Google ya, buka kayak pasar seni adalah kayak gitu. Aku dulu di situ. Akhirnya jenuh juga ini. Jadi juga jadi seniman ini katanya pusing juga. Pusing dalam artian dari sisi finansial kan nggak tetap. Kalau dari desain kan tetap. Akhirnya ya sudah kembali lagi ke dunia corporate ya. Dari itu tiba-tiba aku dapat pekerjaan salah satu di Banyak juga untuk mengerjakan lukisan. Aku tendernya dari Jakarta. So, menang, berapa gitu. Akhirnya bisa ke sini, buat data, berapa. Di sini sekarang yang aku kerjakan ya masih desain interior masih, tapi hanya sebagai konsep aja, tidak mengerjakan eksekusinya. Setelah itu aku mengerjakan juga mural, tahu kan mural yang di kafe gitu. Coba nanti buka di IG ku, gitu. Nah, nanti dari IG ini kan mungkin kalau perlu foto-foto bisa ambil dari situ aja nggak apa. Ini, ya kan, sama kan? Iya Pak.
Bukan. Itu ini pakai baut belum ini? Ya, oh ya. Ini kemarin pameran di Artist Best Fashion Hotel. Kita lebih banyak, saya lebih banyak juga. Itu. Oke ya. Nanti dilihat lagi aja. Ya apa lagi? Pak, izin bertanya Pak, Bapaknya sebelumnya pernah nggak Pak buka usaha lain selain melukis ini Pak? Aku punya kan, buka, ya. Aku buka dengan branding, landscaper design sama interior design. Sesuai bidang juga. Kayak itu. Terus karena mengalami titik jenuh dalam desain-desainan gitu, inilah aku ke lukis dan mulai itu sampai sekarang. Pak, izin bertanya Pak, menurut Bapak apa yang perlu kami persiapkan Pak atau untuk kami buka usaha pertama Pak untuk kami para pelajar ini Pak? Yang jelas tergantung orang masing-masing. Misalkan kamu dana matian apa? Di sains apa di bakat atau di apa? Di apa bakatnya itu? Bakatnya apa misalkan? Misalnya Musik. Musik ya Pak. Musik ya konsisten aja. Misalkan musik macam-macam kan. Oh, kita dan apa gitu kan. Itu konsisten aja. Yang penting konsisten. Misalkan sampean lukis, terus saja konsisten musik. Nanti akan menemukan. Tapi kalau kamu udah musik, pengen lukis, pengen lalu, pengen akhirnya nggak ketemu. Karena kalau beda-beda, tapi itu bisa juga nggak apa-apa. Karena kan mungkin setingkat samanya masih dalam proses pencarian. Nggak apa-apa. Bapak ingin Pak bertanya, menurut Bapak prospek Bapak supaya usaha ini kedepannya menjadi besar itu seperti apa? Ya kita konsisten dengan cara kita. Artinya konsisten kok menggambar ini yang ini aja, jangan yang lain. Desain ini terus sering diskusi, terus sering pameran. Pameran itu salah satu cara untuk kita bertahan untuk mencari nama. Kayak gini ya. Ini salah satu mencari nama. Kita tidak bicara tentang masalah laku atau tapi kita mencari nama. Syukur-syukur laku itu bonusnya gitu. Kadang kan orang pameran nanti takutnya nggak laku. Jangan, itu salah. Kita mencari nama karena kita jam terbangnya kan juga harus panjang gitu ya. Namanya kan kita harus, kalau sudah nama itu terpegang, ini banyak semua orang tahu. Kita sering pameran kayak Singapura, di luar maupun di dalam. Ini nggak ada artinya, otomatis ikutin jaga laku itu bagus. Itu yang penting. Kalau dalam pameran baik tidak maupun kesana. Sudah. Aku kan masih panjang loh. Nanti kita buka ini podcast di sekolah, nanti saya ajuin. Boleh loh ini loh Pak Dedi, tolong ya dilihat ya ini nanti kita buka, saya yang ajuin nanti. Tenang Pak, tadi proposalnya saya ajuin. Duluan loh, di lomba untuk mulai tingkat SMA loh di ini ya sudah sering ya sudah ngadain. Ya sudah sering loh. Sama ngadain nanti kalau sana ngadain lomba